Dan yang terakhir kita akan membahas tentang kamera handphone. Ini ada casing aja sih. Ya, ini kita coba lepas supaya kita lebih presisi dan detail ya. Kebetulan yang saya pegang ini adalah iPhone 11 ya, supaya kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan cara-caranya. Jadi buat teman-teman di sini pengguna Apple dan pengguna iPhone 11 mungkin bisa sama persis dengan apa yang sedang saya pakai dengan pengaturan-pengaturannya. Nah, untuk kita akan membahas tentang kamera handphone itu seperti apa dan aplikasi apa aja untuk memotret, kita akan harus mengerti. Teman-teman, saya mau tanya nih buat kalian yang sedang nonton video ini. Handphone yang kalian punya, apakah spesifikasinya kalian sudah tahu? Nah, saya akan bacakan untuk spesifikasi kamera dan penjelasannya untuk Apple iPhone 11. Dia memiliki dua kamera 12 megapiksel ultra wide dan wide. Ada wide dan ultra wide. Jadi dua lensa yang ada di sini itu adalah lensa yang bisa melakukan pemotretan super wide atau ultra wide, dan ada kamera wide yang mana dia lebih sempit daripada lensa satunya. Jadi ini untuk memotret landscape itu udah pasti bagus banget. Untuk pemotretan produk, apakah harus menggunakan lensa ultra wide? Saya sangat jarang menggunakan lensa ultra wide jika pemotretannya adalah pemotretan untuk produk fotografi. Karena produk fotografi kita sangat jarang sekali menggunakan lensa yang luas ya atau wide. Saya lebih suka memakai lensa-lensa yang agak normal atau tele ya. Jadi tapi dengan menggunakan handphone ini saya menggunakan lensa wide-nya saja sudah sangat lebih dari cukup, atau mungkin dengan bantuan digital zoom. Berikutnya ada tulisan ultra wide bukaan f2,4 dan bidang pandang 120 derajat. Ultra wide itu f-nya 2,4. 2,4 sudah bisa menghasilkan bokeh atau blur bagian background atau belakang dari subjeknya. Cukup bagus ya, cuman ya itu tadi, saya masih tidak memakai ultra wide untuk pemotretan produk. Dan berikutnya tulisannya untuk lensa wide-nya bukannya f1,8. Nah ini dia yang dicari orang satu dunia kenapa suka dengan iPhone, karena f-nya 1,8. Lensa wide-nya itu f1,8. Ini bisa menghasilkan bokeh atau blur di belakang dari subjek produknya. Jadi kenapa saya memilih Apple iPhone 11, karena lensanya bisa mengeluarkan performa aperture atau diafragmanya itu sampai di f1,8, which is cahaya yang masuk banyak, dan dia pasti bisa pemotretan untuk malam bisa tetap terang karena f-nya f1,8. Itu dia kenapa saya suka dengan iPhone 11. Untuk zoom optiknya 2 kali. Jadi maksudnya zoom optik itu berarti lensanya itu bisa ngezoom tapi zoom dari lensanya, sehingga tidak akan menimbulkan pecah-pecah kalau di zoom. Pernah nggak ngezoom pakai handphone tapi hasilnya jadi pecah-pecah? Itu karena tidak ada optical zoomnya. Nah, ini dia ada optical zoom. Jadi dengan optical zoom 2 kali sudah cukup untuk kita ngezoom, tapi nggak bisa ngezoomnya terlalu kencang banget. Kalau ngezoomnya jauh banget itu pasti harus masuk ke zoom digital. Nah ini zoom digital hingga 5 kali. Kalau zoom digital 5 kali itu berarti speknya dia bisa di zoom pakai tangan secara digital hanya sampai 5 kali. Sudah pasti pecah hasilnya, sudah pasti kurang fine atau kurang kualitas ya. Tapi bagi pengguna handphone sih yang penting informasinya ya. Jadi misalnya kita mau ngezoom nih produknya ini, mungkin ada tulisan yang perlu kita zoom. Iya memang agak pecah, tapi yang penting bisa terbaca tulisannya sudah cukup. Jadi itu yang membuat maksud dari zoom digital sampai 5 kali. Jadi masih bisa di zoom pakai tangan, tapi dia zoomnya adalah zoom digital. Berikutnya ada mode potret dengan bokeh yang disempurnakan dan depth control. Nah itu, jadi ketika kita memotret cara bokehnya bisa kita atur
Pencahayaan potret dengan 6 efek alami, studio, kontur, panggung, panggung mono, high key mono. Apakah sudah tahu semuanya? Itu bisa melihat warna-warna ya, warna-warnanya berubah-berubah. Lalu ada penstabilan gambar optik untuk wide. Jadi itu ada image stabilizer ya. Jadi ketika kita untuk video, jadi videonya jadi lebih steady dan tidak bergoyang-goyang. Lalu ada lensa 5 elemen, ultra wide, dan lensa 6 elemen. Elemen itu maksudnya lapisan-lapisan lensanya itu sampai ada 6 dan 5 elemen. Flash True Tone lebih terang dengan slow synchro. Jadi flashnya ini ada 2 warna, atas dan bawah ada 2 flash ya. Biasanya biru dan putih dan kuning dijadikan satu. Itu True Tone. Jadi warnanya jadi lebih netral kalau masuk ke kulit. Tapi tidak pengaruh di produk ya. Kalau produk sih jarang kita menggunakan flash. Untuk flash dari ini ya, LED yang ada di handphone. Lalu ada juga panorama hingga 63 megapiksel. Jadi untuk panorama, untuk produk jarang banget menggunakan panorama mode ya, mode panorama sangat jarang. Penutup lensa kristal safir. Jadi maksudnya lensanya ini sudah ada kristalnya. Jadi maksudnya kalau kena gores atau kena benturan itu, dengan ada elemen kristalnya itu jadi lebih aman daripada handphone-handphone yang lain yang lensanya tidak ada pelindungnya. Kristal safir 100% fokus pixel wide ya, di lensa wide-nya 100% fokus pixel ya. Jadi intinya pixelnya memang benar-benar tidak terpecah-pecah ya. Lalu ada mode malam di wide. Untuk lensa wide-nya, night mode-nya bekerja dengan maksimal, kalau ultranya ternyata tidak ada. Lalu deep fusion, untuk deep fusion-nya juga di lensa wide, itu teknologi dari iPhone-nya. Lalu ada mode malam, Smart HDR, Smart HDR generasi berikutnya untuk foto. Jadi untuk HDR, untuk foto-foto landscape-nya jadi lebih bagus, tidak dipergunakan di produk. Pengambilan foto dan live foto dengan rentang warna yang luas, itu hanya ada di iPhone ya. Jadi fotonya itu ternyata sudah live, jadi ada 3 detik sebelum pemotretan dan 3 detik setelah pemotretan masih terrekam. Koreksi mata merah yang canggih. Jadi biasanya kalau memakai flash, kita motret malam-malam, itu ada warna merah di mata setiap manusia, dan dia sudah ada koreksinya ya untuk mata merahnya. Lalu ada penstabilan gambar otomatis. Jadi ada untuk pemotretannya pun dia jadi fotonya jadi nggak lebih shaky. Dengan iPhone lebih stabil. Jadi buat teman-teman yang punya tangan tremor atau susah untuk menstabilkan tangan, dengan memakai iPhone fiturnya jadi ada penstabilan gambar, dan itu secara otomatis. Ada mode beruntun atau burst, jadi pemotretannya sekali jepret bisa langsung banyak foto. Itu kalau misalnya motret produknya mengandung air ya, atau splash water, jadi ada cipratan-cipratan. Dengan ada mode beruntun atau burst mode, itu sangat menolong sekali. Dan ada juga penanda lokasi foto atau GPS, jadi setiap kita memotret, dia langsung merekam lokasi pemotretannya di mana, secara ada GPS lognya, jadi lebih presisi ya. Jadi fotonya sudah ada datanya, keren banget. Lalu format gambarnya itu HEIF dan JPEG, itu nama formatnya. Jadi yang paling umum adalah JPEG, dia sudah pakai JPEG, dan HEIF-nya ini yang lebih detail lagi. Tapi saya rasa untuk JPEG-nya aja sudah cukup. Itulah tadi kita harus mengenal dari kamera handphone kita. Dengan 2 lensa ini, lensa apa saja sudah jelas, sudah ada flashnya sudah jelas, dan pemotretannya itu sudah bisa apa aja kita sudah memahami. Buat teman-teman yang masih belum memahami, segera langsung kunjungi merek handphonenya lewat websitenya sendiri, lalu tinggal ditambahin spesifikasi kamera yang handphone teman-teman miliki saat ini. Setelah kalian sudah lihat, kalian akan bisa mempelajarinya sama seperti dari video yang sudah barusan Anda semua tonton.